Woi, kembali lagi di channel FKFM Movie. Filmku, filmmu, favoritku, favoritmu. Dan pastinya semoga kalian sehat selalu dan rezeki kalian bagai pipa rejika mengalir sampai jauh. Seperti biasa, kali ini aku akan mengorek film untuk kalian semua. Film ini bergenre semi horror yang berjudul The Goonies, yang tentunya akan membuat kalian menjadi tegang dan jiwa si kepet kalian semakin penasaran nontonnya. Jadi jangan lupa siapin kacang, kuaci, rokok, popcorn, mijon, lontong, corong, kue bencong, dan kita opening dulu. Film kali ini akan menceritakan tentang 5 orang sahabat yang akan melakukan perjalanan ke sebuah hutan untuk melakukan liburan, yakni berkemah. Liburan yang seharusnya berjalan menyenangkan malah berubah menjadi malapetaka bagi mereka. Tanpa sepengetahuan mereka yang ternyata di hutan tersebut hiduplah satu keluarga yang mempunyai penyakit gangguan jiwa. Dan keluarga tersebut merupakan si kepet yang hobinya makan daging manusia. Serem. Biar gak penasaran, kita langsung aja ke filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan 3 orang pria yang bernama Marcus, Will, dan Aaron. Mereka bertiga tengah melakukan perjalanan menuju ke hutan untuk melakukan liburan dengan berkemah. Sebelum OTW capcus ke hutan, mereka berhenti di Alfamart untuk membeli kacang, kuaci, rokok, popcorn, mijon, lontong, corong, bencong buat bekal mereka di hutan nanti. Setelah sampai di Alfamart, Marcus melihat seorang cewek yang yang lagi sendirian di tengah galau. Lalu jiwa laki-laki Marcus seperti terpanggil dan mendekati perempuan itu. Namun baru saja nyamperin, ternyata si cewek itu sudah memiliki suami. Apes. Seorang suami yang melihat istrinya digedoin cowok lain, lantas ia pun tampak marah dan terjadilah perbacotan antara keduanya. Marcus berhasil menonjok muka suami wanita tersebut. Di tengah situasi yang semakin kacau, datanglah pemilik Alfa yang tanpa basa-basi langsung mengusir mereka berdua. Film beralih ke sebuah mobil silver yang berhenti di tengah hutan. Lalu tampaklah sepasang dua sejoli yang tengah dimabuk gejolak nafsu. Ketika adegan yang mereka inginkan lakukan, yakni adegan ajib-ajib gubrek-gubrek, mereka malah dikejutkan dengan suara yang membentur mobil. Lalu mereka berdua keluar dan mengeceknya. Dan ternyata seekor burung yang menabrak mobil mereka. Lalu di tengah keheranan dengan burung itu, terlihat ada seorang yang mengawasi mereka dan kejadian mengerikan pun terjadi. Mereka dibunuh dan dicincang-cincang oleh si kepet penunggu hutan. Film kembali lagi ke 3 orang cowok yang melanjutkan perjalanannya ke hutan. Di tengah perjalanan mereka melihat 2 orang pria yang menggunakan masker dan terlihat mencurigakan. Namun mereka cuek-cuek aja dan tetap OTW ke hutan. Singkat cerita, mereka sampai di tempat yang dituju dan ternyata kedua temannya telah sampai duluan. Film beralih ke sebuah rumah yang tampak terlihat kumuh. Kita dipertontonkan kepada seorang pria yang tengah bermain dengan boneka.
Dan kita juga diperlihatkan dengan pria yang tengah berjalan dengan memegang sebuah pisau dan mendatangi perempuan yang tengah terikat. Lalu inilah yang terjadi. Cewek itu pun mokat karena digeprek menggunakan palu. Lalu kita juga dipertontonkan dengan sepasang suami istri yang kita lihat berada di Alfamart kemarin. Mereka tengah beradu argumen untuk menentukan siapa yang berhasil mengambil sandal ketika sholat Jumat kemarin. Dan tampaknya hubungan mereka berdua sangat tidak baik-baik saja. Di pagi harinya, Jeremy dan istrinya sampai juga di hutan itu. Kedatangan mereka ke hutan untuk berburu seekor rusa. Namun sang istri tidak mau ikut masuk ke dalam hutan. Dan dengan terpaksa Jeremy pun masuk ke dalam hutan itu sendirian. Pertanyaannya, dia kan mau berburu rusa tapi gak bawa peralatan apa-apa ya? Ya mungkin dia ahlinya ahli, jadi gak perlu pakai alat berburu lagi gitu. Tangan kosong. Ketika berada di dalam hutan, dia mendengar suara siulan yang entah dari mana datangnya. Di tengah keheranan karena siulan itu, dan ujuk-ujuk inilah yang terjadi. Anak panah melesat mengenai tubuh Jeremy sampai tembus ke perutnya. Di tengah pelariannya, Jeremy pun nampak diikuti oleh seseorang yang tampak memegang pisau sedang mengejarnya. Jeremy yang sedang terluka lalu akhirnya terjatuh, dan dia pun jadi buruan si kepet selanjutnya. Setelah menunggu cukup lama, sang istri tampak curiga karena Jeremy tak kunjung kembali. Lalu dia pun memutuskan untuk mencarinya ke dalam hutan. Sampainya di dalam hutan, dia hanya menemukan topi sang suami yang sudah berlumuran darah. Melihat topi yang penuh dengan darah, dia pun memutuskan untuk kembali ke mobil karena ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ketika sedikit lagi sampai di dalam mobil, dia dikagetkan dengan pria bertopeng yang langsung menculiknya. Markus dan kawan-kawan memutuskan untuk pindah ke tempat perkemahan yang lain karena mereka beranggapan perkemahan yang pertama terlalu dekat dengan pemukiman. Di tengah perjalanan, Casey, salah satu teman mereka, meminta izin untuk buang air kecil sambil menghisap udutnya. Ketika asik menghisap udutnya, dia dikagetkan dengan seorang si kepet yang tiba-tiba mengayunkan kapaknya tepat di kepalanya. Lalu adegan mengerikan pun kembali terjadi. Setelah dibunuh, pria si kepet itu memakan isi kepala Casey dengan lahapnya. Gila, sumpah gila nih Paul. Lalu si kepet satunya pun ikut rebutan untuk memakan isi kepala Casey. Teman-teman Casey pun kaget dengan kegaduhan yang ditimbulkan dua si kepet tersebut. Will pun memutuskan untuk mencari suara tersebut dengan teropong yang ia miliki. Will disuguhkan dengan adegan yang mengerikan dan menjijikkan di depannya. Terlihat kedua si kepet tengah berebut tubuh Casey untuk memakan dagingnya. Will yang ketakutan berusaha kabur, namun sayang, dia malah menginjak ranting yang menyebabkan kedua si kepet itu tahu keberadaannya. Will pun langsung angkat 1000 kaki, angkat kaki 1000, dan memberitahukan kepada teman-temannya sesuatu yang buruk tengah terjadi.
Tanpa meminta penjelasan, teman-temannya ikut ngacir begitu saja. Di tengah pelarian, kekasih Casey terkena anak panah tepat di punggungnya yang mengakibatkan dia harus mokat. Mereka pun sampai di tenda dan si kepet yang memegang panah juga sampai di sana. Di tengah perbincangan dan tawar-menawar dengan si kepet itu, Markus tertusuk pisau oleh si kepet yang satunya. Di detik-detik terakhir hidupnya, Markus menyuruh teman-temannya untuk meninggalkannya dan mengorbankan dirinya dihabisi 2 si kepet itu. Ih, goblok emang. Kesel gue. Film beralih ke malam hari. Will dan Aaron yang tengah bersembunyi di pohon tumbang yang besar. Ketika mereka merasa aman dengan persembunyiannya, lalu kejadian mengerikan kembali terjadi. Will harus mokat dikapak oleh si kepet. What? What's wrong? Yeah, we follow the water. It's basic stuff they teach you in school. I mean, if we can just... Will? Di lain tempat, ayah Jenny mendatangi sheriff yang berada di kota itu dan mengatakan kalau dia kehilangan anak dan menantunya yang tengah berburu rusa di dekat kota tersebut. Mendengar laporan itu, sheriff dan ayah Jenny mengecek ke lokasi dan hanya melihat mobilnya saja. Beralih ke rumah si kepet, terlihat istri Jeremy dan Aaron yang disekap. Lalu tak berselang lama, 2 si kepet pun datang dan membawa Aaron. Tanpa disangka, Aaron sudah berada di meja makan dengan keluarga si kepet tersebut. Aaron pun dapat melihat jelas wajah-wajah keluarga si kepet secara langsung. Tampaklah seorang perempuan tua yang merupakan ibu dari pria gila si kepet. Lalu ibu itu memperkenalkan nama-nama anaknya, yakni Jefferson dan Cloyd. Lalu wanita itu memberitahu Jenny bahwa ia sengaja tidak dibunuh karena si ibu akan menikahkannya dengan anaknya si Jefferson. Sementara Aaron, kenapa masih hidup? Karena anaknya Cloyd menyukainya dan Cloyd pun merupakan penyuka sesama jenis. Di tengah ketakutan Aaron, dia pun disuguhkan dengan menu makanan yang sangat menjijikan. Ketika tudung saji dibuka, terlihat kepala Will yang menjadi menu utamanya. Ketika keluarga si kepet dengan lahap memakan organ tubuh korbannya, Aaron pun dijejali dengan makanan yang sama. Sungguh menjijikan. Aku yang nonton sampai gak kolu mangan woi. Setelah acara makan-makan selesai, ibu si kepet menyuruh Cloyd untuk mengambil gaun pengantinnya karena acara pernikahan Cloyd dan Aaron akan segera dimulai. Lalu Jefferson memotong urat kaki Aaron agar tidak kabur gitu maksudnya. Lalu terjadilah pernikahan Cloyd dan Aaron. Kini giliran Jefferson dan Jenny yang akan dinikahkan. Sang ibu menyuruhnya untuk menyusul Jenny. Jefferson pun OTW menuju gudang. Namun ketika dia masuk ternyata Jenny sudah tidak ada di gudang. Jefferson pun mencari Jenny ke sana kemari karena ia menyangka Jenny masih ada di gudang. Lalu Jenny melompat dan menjerat leher Jefferson hingga mokat. Setelah membunuh Jefferson, Jenny sampai di ruang makan, namun ruangan tersebut sudah kosong. Lalu Jenny membawa pisau yang berada di atas meja. Jenny pun menuju kamar Cloyd. Lalu kita diperlihatkan adegan menjijikan, yakni Cloyd yang tengah melakukan ajib-ajib gubrak-gubrak dengan Aaron. Lalu pelan-pelan Jenny berusaha mendekat. Namun Cloyd mengetahui keberadaan Jenny. Tanpa berlama-lama, Jenny pun langsung mendaratkan pisau tersebut ke perut Cloyd, namun gagal. Alah, wedok. Ketika Jenny tengah dicekik, Aaron pun membantu dengan menusuk perut Cloyd dengan pisau tersebut. Jenny pun dengan amarahnya yang memuncak mencari Cloyd hingga ke hutan. Di tengah pelarian Cloyd, ia pun mulai lemas karena kehabisan darah. Jenny yang berada di atas
lalu melompat dan tanpa ampun menebas leher Cloyd dengan pisau dan menyebabkan Cloyd mokat. Mampus, kwek. Beralih ke rumah si kepet, Aaron yang tengah berusaha kabur dari rumah itu dengan kaki yang tengah terluka parah menyebabkan dia harus merangkak agar bisa kabur dari sana. Lalu ibu si kepet itu mengetahuinya dan Aaron pun digeplok dengan wedennya. Jenny melihat kejadian itu berusaha mengendap-endap, namun ibu tua itu sadar dan mampu menonjok Jenny hingga terjatuh. Lalu si ibu dengan kekuatan mencengkramnya dengan sangat kuat. Di detik-detik terakhir, Jenny yang menggigit leher si ibu tua itu hingga dirinya mokat. Kuat amat giginya, makanya pakai ini. Setelah semua keluarga si kepet terbunuh, Jenny dan Aaron berjalan keluar meninggalkan hutan yang sangat mengerikan tersebut. Di tengah perjalanan, mereka akhirnya bertemu oleh si Sheriff dan ayahnya. Lalu pertemuan mengharukan pun terjadi. Kemudian mereka berdua selamat dan film pun berakhir. Dulu ya woi, aku ngorekin film kali ini seru pastikan, makanya pantengin terus channel FKFM Movie dan jangan lupa dukung terus channel ini agar aku bisa terus upload buat kalian, dan jangan lupa juga subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Udah dulu ya, aku mau beli ikan asin soalnya udah dikasih sama mama uangnya, nanti kalau kelamaan